Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini mari sama-sama kita mempelajari bagaimana mendidik anak agar berprestasi. Banyak yang beranggapan ketika anaknya mendapatkan peringkat di kelasnya itu adalah prestasi. Ketika anak juga mencapai juara-juara dalam satu perlombaan, itu pun adalah prestasi. Apakah itu benar-benar prestasi yang sesungguhnya? Apakah prestasi itu? Dalam istilah bahasa Inggris, prestasi disebut sebagai achievement. Artinya adalah prestasi, pencapaian, sukses, hasil yang dicapai, dan hasil yang diperoleh. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan. Dari arti kata prestasi tersebut dapat kita pahami bahwa setiap capaian itu adalah satu prestasi. Setiap usaha anak itu adalah prestasi. Sehingga ketika anak belum tahu kemudian melakukan sesuatu dengan baik, maka itu disebut prestasi. Ketika anak mendapatkan nilai 7, kemudian ada peningkatan periode berikutnya mendapatkan nilai 8 atau 9, itu adalah prestasi. Kemudian ketika anak berkompetisi dengan rekan lainnya dan mendapatkan peringkat lebih tinggi, itu pun adalah satu prestasi atau capaian. Nah, selanjutnya perlu kita pahami bahwa setiap anak diberikan potensi yang beragam, atau sering kita dengar kata multiple intelligence. Setiap anak diberikan potensi untuk dikembangkan, dan tentu bukan hanya satu yang wajib dikembangkan oleh para pendidik atau orang tua. Yang harus dikembangkan adalah seluruh potensi yang ada pada diri anak tersebut. Maka ketika potensi itu berkembang menjadi kompetensi, maka sering kita dengar ada istilah anak yang multitalenta. Ada yang anak cerdas dalam berbahasa sehingga dia mampu berpidato misalnya. Dia mampu membaca puisi dengan baik. Ada juga anak yang cerdas secara logika, matematika. Ada juga anak yang cerdas secara visual, spasial. Ada juga anak yang cerdas secara kinestetiknya atau geraknya. Ada juga anak yang cerdas interpersonal atau komunikasi. Kemudian ada anak yang cerdas dalam intrapersonal. Ada anak yang suka musik sehingga ketika diasah potensinya, bakat musiknya berkembang. Ada juga anak yang cerdas secara naturalis, yaitu kecerdasan terhadap penguasaan alam sekitarnya. Dan ada juga anak yang cerdas dalam mengelola emosi dan spiritualnya. Nah, sekarang kita sampai kepada inti pembahasan, yaitu bagaimana meningkatkan anak agar lebih berprestasi. Bapak dan Ibu, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan indera pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya sebagai alat manusia untuk memperoleh pengetahuan. Sebab itu, contoh yang baik yang dilihat oleh anak akan menjadikan sebagai dasar pengetahuan awal. Dari sinilah anak-anak akan mencoba hal-hal baru tersebut sehingga mencapai satu hasil yang menurut mereka adalah baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dalam memberi contoh tentu harus contoh yang baik kepada anak-anak. Yang kedua, setelah anak memiliki banyak pengetahuan, perhatikan pula oleh kita apa bakat, minat, dan potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh anak. Kemudian, arahkanlah mereka untuk memperdalam pengetahuan sesuai dengan bakat, minat, atau potensi yang dimilikinya tersebut. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk selalu mendukung dan memotivasi anak, melatih kemampuannya, khususnya dalam pengendalian diri, yaitu secara spiritual dan emosional, mengelola cara berpikir dan keterampilannya.
kesehatan Jangan diri, lupa, dan sebagai orang lingkungan tua, tentu harus semakin membantu terjaga. anak Yang mendapatkan ketiga, guru dan teman lebih yang baik, mendekatkan diri kepada sehingga Sang Maha Pencipta. rekan-rekan yang Yang baik keempat, itulah yang menyebabkan akan polusi menjadi bumi pendorong semakin berkurang, tambahan dan agar lapisan anak-anak mampu ozon mencapai yang berlubang tujuan atau tertutup impiannya. kembali. Yang berikutnya, yang kelima adalah Sekian berikan dampak reward positif and punishment dari kepada anak. lockdown. Dalam teori motivasi atau teori kepuasan, pemberian hadiah Saya dalam Siti bentuk Afrida. materi atau Wassalamualaikum pujian warahmatullahi tidak selalu wabarakatuh. dapat direspon atau diterima dengan baik, sebab ada kalanya anak-anak juga bosan dengan hadiah yang diberikan. Sebab itu, Bapak dan Ibu dapat mengganti reward kepada anak dalam bentuk kasih sayang, yaitu pelukan, usapan di kepala, tanda sayang, tepukan di pundak, tanda bangga terhadap prestasi anak, dan anak juga dapat didukung untuk selalu mengaktualisasikan dirinya. Di dalam Islam, sebab hadiah tidak harus selalu dalam bentuk materi, maka dalam Islam dikenal dengan istilah tarhib wa tarhib. Tarhib yaitu memberi atau membuat senang, sedangkan tarhib adalah membuat takut, yaitu diberikan ancaman terhadap apa yang akan diterima ketika kita melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, agar anak termotivasi, tentu kita sebagai pendidik harus menggunakan bahasa yang baik dan ramah otak. Bahasa yang ramah otak inilah yang akan mampu dengan cepat untuk mendorong anak mencapai prestasi yang diharapkannya. Bapak dan Ibu, sekecil apapun perubahan atas capaian yang diperoleh anak, itulah yang disebut dengan prestasi. Teruslah memotivasi mereka untuk berupaya lebih baik lagi, sehingga mereka dapat mewujudkan mimpi-mimpinya dan mereka mampu menjadi generasi penerus yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.